Shalom Bapak Ibu, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, terangi dan pimpin kami sehingga kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah Tuhan menyediakan kebutuhanmu. Tuhan menyediakan kebutuhanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap hari semua orang tanpa terkecuali dipusingkan oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID ini. Semua harga kebutuhan, bahan pokok tidak ada yang murah. Semuanya makin hari makin mahal. Ya, selama hidup di dunia ini memang memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat dihindari. Itulah sebabnya semua orang bekerja keras, membanting tulang mencari nafkah untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, pertanyaannya apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar oleh manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Jawabannya uang. Ya. Semua orang pasti berpikir bahwa jika sudah memiliki cukup uang atau bahkan berlebih semuanya akan menjadi beres. Itu pemikirannya. Bahwa hidup bisa jadi tenang, pasti kebutuhan hidup terpenuhi bisa. Kemudian apa? Bahagia dan akan menjadi sejahtera. Ya. Pertanyaannya benarkah? Kenyataannya tidak demikian. Kita tetap saja merasa kurang dan tidak pernah cukup, bahkan tidak pernah terpuaskan. Seperti yang dikatakan oleh Salomo dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 bagian A. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Dan 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi gara-gara uang orang bisa tinggalkan Tuhan Yesus. Orang bisa tinggalkan apa? Keyakinan dan iman percayanya. Ya. Mungkin karena kedudukan. Mungkin karena kekayaan, tawaran, jabatan misalnya. Atau mungkin karena pasangan hidup. Ya. Kemudian dikatakan dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada orang tidak bisa makan, tidak bisa hidup karena gak ada uang. Jadi dia berduka akan hal itu. Nah saudara, pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran setiap hari. Khawatir akan kebutuhan hidup, khawatir akan biaya sekolah anak, khawatir ini, khawatir itu, dan lain sebagainya. Maka saudara, untuk kita bisa keluar dari kekhawatiran itu, kita bisa tenang dan kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi, maka Alkitab mengajarkan kita akan dua hal, yaitu pertama, utamakanlah Tuhan. Dahulukanlah Tuhan. Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Mengapa saudara? Karena sebenarnya 90% rasa takut, rasa gelisah kita, khawatir kita, dan cemas kita terhadap sesuatu, itu diakibatkan karena hal itu belum pasti terjadi. Ya kan? Ya. Besok memang belum terjadi, tapi kita sudah khawatirnya bukan main. Ya. Jangan karena hari esok engkau akhirnya tidak menikmati hidupmu hari ini. Itulah yang Tuhan maksudkan. Karena itu utamakanlah Tuhan. Dahulukanlah Tuhan. Karena persoalannya ada di hati ini. Kekhawatiran, gelisah, takut. Maka hanya Tuhanlah yang bisa mengisi ruang yang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran itu. Dan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Utamakanlah Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan memberkati. Tuhan menyediakan berkat atas hidup kita. Begitu juga dengan janda di Sarfat. Hanya segenggam tepung itu, tapi dia menyerahkan kepada Nabi Elia. Dan akhirnya dia pun masih bisa hidup dari berkat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Inilah yang harus kita hidupi. Nah, hal yang kedua, ya, mengajarkan kita supaya kita sungguh-sungguh tidak khawatir dan kita mengalami berkat terpenuhinya kebutuhan kita adalah apa? Mari kita dukung pekerjaan Tuhan. Ketika Paulus di penjara, jemaat Filipi selalu setia mendukung pelayanan Paulus dengan memberikan persembahan untuk Paulus dapat membeli ya papirus, itulah bahan untuk menulis surat-suratnya gitu ya. Dan alat tulisnya untuk dapat menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang kita akhirnya bisa terima sekarang. Ada berapa tulisan Paulus di dalam kitab Perjanjian Baru. Maka karena kesetiaan jemaat Filipi ini mendukung pekerjaan Tuhan yang dilakukan Paulus, maka Paulus berdoa kepada Tuhan. Itulah ayat yang kita baca tadi di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan luar biasa jemaat Filipi diberkati Tuhan sehingga dia sungguh-sungguh ya menjadi jemaat yang misioner yang mendukung pekerjaan Tuhan luar biasa. Begitu juga dengan anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Itu sebuah pelayanan Tuhan, memberi makan 5.000 orang. Itu mungkin bekalnya cukup untuk dia, tapi dia mampu relakan untuk memberikan demi pekerjaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? 5.000 orang, belum beserta istri, belum beserta anak, semua pun bisa menikmati berkat Tuhan. Nah, saudara, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita? Perhatikan, bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan, karena Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Perhatikan yang pertama, utamakanlah Tuhan. Dan yang kedua, dukunglah pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terahkanlah di hati kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga segenap kekhawatiran kami boleh diisi oleh Tuhan. Dan pada akhirnya boleh melihat pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat ajaib. Sehingga semua kekhawatiran kami boleh dijawab Tuhan. Bahkan kebutuhan kami boleh dipenuhi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.